Halo para sahabat terkasih, kasih karunia dan cinta Allah senantiasa berlimpah atas kita. Kali ini saya ingin membahas satu berita yang viral terkait dengan adanya kitab suci berbahasa Minang. Para sahabat sekalian, jika Anda mengamati judul berita ini, tanggal 3 Juni kemarin, geram ada aplikasi Injil berbahasa Minang, Guspar di Gaus, aparat harus proaktif supaya tidak timbulkan kegaduhan. Jadi di sini Gus Pardi mengatakan bahwa orang asli Minang merupakan pemeluk agama Islam yang taat, sehingga tidak mungkin aplikasi kitab suci berbahasa Minang. Nah, paling ini lagi, kalau keluar dari Islam dia bukan Minang. Kalau dia keluar dari Islam enggak masalah, itu hak dia, tapi jangan dibawa-bawa Minang. Agama itu kan pribadinya, jadi silahkan saja dia pindah. Dia mengaku kecewa dan menyayangkan ada oknum. Seharusnya jika ingin lebih komunikatif, dapat menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami semua masyarakat. Kenapa harus dibuat bahasa Minang? Apa tujuannya? Pihaknya meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan mengenai adanya aplikasi ini. Harusnya aparat penegak hukum proaktif dengan masalah ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Sebentar, yang membuat kegaduhan itu siapa? Gus Pardi mengaku seluruh masyarakat adat Minang resah dengan adanya hal tersebut. Yang resah itu benar-benar orang Minang atau Anda yang resah? Oke, saya kira ini beritanya, dan para sahabat Anda bisa melihat berita terkait ini. Gubernur surati Menkominfo, bahkan sampai menyurati menyurati. Kemudian MUI Sumbar sudah berkoordinasi, Gubernur tindak lanjuti Injil berbahasa Minangkabau, tunggu arahan Gubernur. Pemprov Sumbar bakal usut tuntas Injil berbahasa Minang. Saya kira itu para sahabat berita ini yang perlu kita bahas kali ini. Jika kita bertanya lebih lanjut, sebenarnya yang salah dengan aplikasi ini apa? Apa yang salah dengan aplikasi kitab suci yang berbahasa Minang? Apa masalahnya? Ada apa? Sehingga harus geram, dan bahkan bukan hanya geram, tapi juga meminta Menkominfo agar aplikasi ini dihapus. Kemudian bagaimana juga MUI Sumbar ikut ambil bagian dalam mengatasi permasalahan ini. Kembali ke pertanyaan saya, ada apa? Ini rasanya sangat lucu sekali buat orang-orang yang tidak punya kerjaan, sehingga harus mempermasalahkan hal seperti ini. Supaya perlu diketahui bahwa kitab suci itu bukan hanya berbahasa Minang, bukan hanya berbahasa Indonesia, tetapi banyak bahasa daerah yang sudah diterjemahkan. Maksudnya kitab suci itu diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa daerah. Dan selama ini tidak ada yang bermasalah. Kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa daerah? Tujuannya tidak lain agar mempermudah setiap orang memahami dan mengerti isi kitab suci itu, dan tidak ada masalah sama sekali. Jadi ini menurut saya sebuah kedangkalan berpikir, terutama apalagi oleh pemimpin pemerintah yang harus sampai mengurusi hal seperti ini. Yang saya ambil dari cara mereka dengan mengurusi hal seperti ini ialah kedangkalan iman. Jika memang sesuatu itu benar, kenapa harus takut untuk mempertahankan iman kalian? Kenapa harus takut? Kenapa harus gelisah? Kenapa harus kecewa? Terus kemudian lalu dikatakan lagi, orang Minang yang menganut agama Kristen, dia tidak bisa disebut orang Minang karena dia Kristen. Ini kok malah menghilangkan identitas seseorang. Banyak orang Batak juga yang beragama Islam, tapi kami orang Batak ini tidak bisa mengatakan bahwa dia itu bukan orang Batak. Ini logikanya itu loh, cara berpikirnya itu loh, kok benar-benar dangkal banget gitu loh. Apa khawatir, apa takut kalau kitab suci itu diterjemahkan ke bahasa Minang lalu kalian menganggap itu sebagai kristenisasi? Kalian itu hanya sesuka hati kalian sendiri. Kalau kalian disebut islamisasi, kalian tidak terima. Dan kalau Anda mengatakan kalau seseorang itu beragama Kristen, sementara dia orang Minang dan dia tidak bisa disebut orang Minang, Anda itu keterlaluan dalam hal kemanusiaan. Anda mengabaikan haknya dia untuk menganut satu agama. Sementara negara kita ini menjunjung tinggi kebebasan beragama.
Hal-hal seperti ini sepertinya nggak perlulah kita urusi, nggak perlu sama sekali. Anda sebagai pemerintah tidak tahu aturan agama. Jadi yang penting tidak menyalahi aturan umum yang ada di Indonesia. Adakah yang salah dengan menerjemahkan itu? Menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Minang? Adakah yang salah? Kecuali jika sekelompok orang atas nama agama tertentu menghancurkan atau membuat kerusuhan, keributan terhadap orang Minang dan melecehkan orang Minang. Dan itu baru jelas secara hukum salah. Dan kalau hal seperti ini, menerjemahkan kitab suci, membuat aplikasi kitab suci ke dalam bahasa Minang, lalu kalian ribut sebagai pemerintah, ribut hal-hal seperti ini, sungguh-sungguh benar keterlaluan. Seolah-olah tidak ada pekerjaan kalian untuk mengurusi hal seperti ini. Imanmu terlalu dangkal untuk mempertanggungjawabkan kebenaran imanmu. Sehingga kamu harus khawatir, sehingga kamu harus takut. Kalau kamu benar, tunjukkan kamu benar, imanmu tidak pernah goyah, sampai mati pun Anda akan tetap menjadi Islam. Sekalipun banyak hantaman-hantaman dari luar, banyak kerikil, banyak tantangan, Anda tidak akan pernah goyah karena Anda yakin dengan keimanan Anda. Saya kira itu dari saya untuk menanggapi berita yang cukup viral ini, yang harusnya tidak perlu dipersoalkan oleh pemerintah, khususnya di Sumatera Barat. Terima kasih.